Halo teman-teman, kembali lagi di materi jaringan komputer. Nah, untuk materi kali ini kita membahas tentang model infrastruktur jaringan oleh saya, Irsyad Kamal. Oke, sebelum kita nanti membahas lebih jauh tentang jaringan, kita harus tahu fundamental dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lain yang terhubung dalam satu kesatuan. Kemudian ada juga definisi tentang jaringan komputer, bahwasanya merupakan himpunan interkoneksi dari sejumlah komputer yang bersifat autonomus atau kita kenal dengan otonom atau mandiri. Kemudian yang terakhir ada sistem terdistribusi, ada suatu sistem perangkat yang dibuat di atas sebuah jaringan. Selain itu ada perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Selain itu juga ada perbedaan keduanya, yaitu antara jaringan komputer dengan sistem terdistribusi, bahwasanya keduanya itu terletak pada perangkat lunaknya, khusus sistem operasi, dan bukan pada perangkat kerasnya. Kemudian penggunaan sistem terdistribusi itu tidak menyadari terdapat banyak proses di dalam sistemnya. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang dua jenis jaringan, yaitu ada jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdesentralisasi. Ketika kita membahas jaringan komputer terpusat, itu biasanya kita kenal pada jaringan yang ada di data center, di mana data center itu menjadi server utama. Kemudian klien-kliennya itu berupa internet service provider. Berbeda dengan jaringan komputer yang terdesentralisasi, di mana untuk konsep ini itu jaringan yang memang dalam satu server itu bisa diakses oleh banyak klien, begitu juga klien dari yang lain, dan antara server satu dengan server lain itu bisa terhubung. Dan biasanya itu jenis jaringan kayak seperti wifi, kemudian ada router, itu jenis jaringan komputer yang terdesentralisasi. Oke, ini ada gambaran dari jenis jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdesentralisasi. Bisa kita lihat bahwasanya di jaringan komputer terpusat itu ada satu sisi yang dimana itu sebagai pusatnya, yaitu kalau kita itu kenal dengan data center Google, dimana itu sebagai pusat adanya data. Kemudian klien-klien itu memposisikan sebagai ISP, Internet Service Provider. Berbeda juga dengan jaringan komputer terdesentralisasi, dimana kita ibaratkan sebagai ISP. ISP akan menangani beberapa klien, dan dimana klien satu dengan kliennya itu bisa terhubung. Selain itu juga ISP satu dengan ISP yang lain juga bisa terhubung. Nah, ini jenis jaringan komputer yang terdesentralisasi. Oke, kita membahas tentang data center. Nah, kebetulan untuk contoh kali ini saya membahas tentang data center Google. Nah, data center sesuai pengertiannya itu dalam istilah bahasa, kalau kita ketahui bahwasanya ya sebuah pusat data itu secara globalnya. Tetapi data center atau pusat data ini adalah sebuah ruangan atau tempat yang dibuat secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan data pada suatu entitas tertentu. Selain itu kita akan membahas tentang proses transfer transfer data dari data center ke klien. Dimana dalam proses transfer data ini yang akan dijabarkan secara singkat, yaitu data yang tersimpan di data center atau kita kenal dengan server itu akan disalurkan melalui kabel jaringan ke Internet Service Provider atau kita kenal dengan ISP. Kemudian disalurkan ke masing-masing modem dan router, baru kita dapat menerima informasi dari komputer. Oke, next untuk selanjutnya itu ada cakupan jaringan. Kita ketahui bahwa cakupan jaringan itu ada yang high sampai yang yang dari low sampai high. Untuk yang tingkat bawah hanya untuk kita sendiri ada personal area network. Itu biasanya jenis jaringan yang hanya diakses ya one to one. Jadi contoh dari PAN sendiri itu ada Bluetooth. Dimana Bluetooth sendiri itu hanya dapat diakses antara device satu dengan device lainnya. Proses transfer datanya pun hanya ada dari cakupan itu saja. Jadi tidak sampai orang banyak bisa mengakses. Bisa dikatakan one by one. Kemudian yang kedua itu ada LAN, local area network. Nah, untuk LAN sendiri ini cakupannya rada besar daripada PAN. Tetapi kalau kita membahas tentang cakupan ya, untuk LAN sendiri hanya untuk lingkup
bisa mengakses wifi itu hanya orang yang ada di sekitar wifi itu. Orang yang di luar dari wifi tentu ya tidak bisa mengakses. Bisa dikatakan ya hanya internet yang ada di ruangan itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada MEN. Nah, ini cakupannya rada lebih besar karena untuk Metropolitan Area Network itu cakupannya bisa antar kabupaten, antara gedung satu dengan gedung lainnya, atau bisa juga antar provinsi dengan provinsi yang lain. Dan tentunya kalau kita membahas tentang Metropolitan Area Network itu cakupannya hanya nasional, biasanya hanya bisa diakses dalam negara itu. Sebut saja Indonesia. Indonesia sendiri punya ISP Telkom. Ya, dia yang hanya bisa akses ya orang-orang Indonesia yang ada di hanya orang-orang yang ada di Indonesia. Orang-orang dari negara lain, contoh ya Singapura, Malaysia dan lain, gak bisa mengakses ISP yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada Wide Area Network. Nah, untuk cakupan WAN sendiri ini bisa dikatakan sangat lebar, sangat luas, bahkan bisa dikatakan antar negara. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini bisa transfer data antar benua. Karena kalau kita membahas tentang WAN sendiri itu cakupannya antara data center dengan data center yang lain. Dan biasanya yang berkecimpung di WAN sendiri itu ya ISP yang berstandar internasional. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis jaringan. Nah, dalam jaringan sendiri itu ada dua jenis, yaitu internet dan intranet. Apa itu internet? Nah, internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain menggunakan standar sistem global TPC atau IP sebagai protokol pertukaran. Nah, jadi proses pertukaran data dia memanfaatkan dari TCP/IP sehingga kita dapat saling berkomunikasi, berinteraksi serta bertukar informasi meskipun jarak yang jauh. Kemudian yang kedua ada intranet. Nah, ini intranet. Apa yang membedakan antara internet dan intranet? Nah, untuk intranet itu merupakan jaringan pribadi, jadi sifatnya yaitu private. Jadi jaringan ini menggunakan intranet itu untuk saling berbagi dan bertukar informasi sama di dalam jaringan lokal. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya mencakup lingkup yang terbatas, hanya orang tertentu yang bisa mengakses internet itu. Oke, next. Untuk selanjutnya kita ada tentang materi topologi jaringan. Nah, dalam topologi jaringan itu ada 5. Yang pertama itu ada topologi jaringan bus. Itu merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instansi karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar, mulai dari tingginya resiko tabrakan data karena dia proses transfernya hanya pakai kabel dalam satu jalur. Kemudian jika ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum diperbaiki. Oke, selanjutnya itu ada topologi jaringan star. Nah, untuk topologi jaringan star itu memiliki bentuk yang sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Seperti gambar topologi star berikut. Topologi star itu biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Oke, gimana udah paham tentang konsep dari topologi star? Untuk selanjutnya itu ada topologi ring. Itu biasanya digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring itu masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater, jadi fungsinya untuk menyebarkan internet. Kemudian ada lagi topologi mesh. Nah, ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh itu adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat itu saling berhubung ke perangkat yang lain dalam satu jaringan. Oke, yang terakhir, nah ini ada collab, kita kenal dengan full connect network topology. Itu merupakan sebuah topologi jaringan yang baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang lain yang berbeda jenis. Dimana untuk topologi ini kita kenal dengan topologi hybrid, itu terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Itu untuk topologi yang terakhir dan sekarang terus dikembangkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada jaringan berdasarkan siarannya. Nah,
berdasarkan siarannya itu ada yang pertama ada unicast. Unicast itu konsepnya satu ke satu. Ini biasa kita kenal dengan jaringan private, di mana hanya satu orang mengakses satu layanan. Itu konsep unicast. Atau kita kenal kalau sekarang tuh konsepnya Bluetooth. Nah, Bluetooth sendiri itu menganut konsep unicast karena hanya private one to one. Kemudian selanjutnya ada broadcast. Broadcast itu satu untuk semua, di mana untuk kasus ini ya seperti repeater, kemudian wifi, itu di mana satu wifi itu bisa diakses oleh semua orang dengan syarat hanya lingkup tempat itu saja. Itu untuk konsep dari broadcast. Nah, yang terakhir itu multicast. Nah, untuk cakupan multicast lebih besar daripada broadcast, di mana multicast itu prosesnya antara satu ke grup, bukan satu ke semua. Ketika kita udah satu ke semua yaitu lebih ke arah broadcast. Tapi kalau multicast itu satu ke grup. Jadi konsep multicast ini biasa diterapkan pada dunia data center, di mana data center sebagai pusat, kemudian ISP itu sebagai penerima, dan ISP kan mempunyai klien-klien. Nah, itu konsep dari multicast. Tetapi nanti untuk informasi selengkapnya pantau terus informasi dari channel kami. Oke. Nah, kebetulan sudah cukup dari materi saya. Jangan lupa teman-teman tetap pantau materi jaringan komputer. See you.